kejoliman. Bahwasanya di dunia ini banyak orang-orang yang sesat, yang harus diajak kembali ke jalan yang benar. Kembali ke perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Itu yang saya sampaikan kepada orang-orang yang terlanjur sesat, seperti dukun-dukun santet, dukun teluh, dukun cabul. Itu yang saya sampaikan. Terus yang saya salah gunakannya di mana? Apa yang saya salah gunakannya? Coba. Ya mungkin beliau berpikir pernah bercerita sama saya. Apa cerita beliau? Apa? Coba ceritakan. Beliau, maaf nih ya, Hmm. mungkin ajaran Ustadz ini sedikit melenceng katanya. Ajaran saya sedikit melenceng. Melencengnya di mana? Coba. Saya tidak pernah mengajak orang berbuat jolim. Saya tidak pernah mengajak orang maling, mencuri. Saya tidak pernah menyuruh orang tidak sholat. Justru saya sering mengajak kepada sahabat-sahabat saya, dukun-dukun yang mau bertobat. Saya terapkan ajaran-ajaran Islam yang memang harus diterapkan dengan menuntun beliau kembali ke jalan yang benar untuk mengetahui ilmu-ilmu Allah. Saya melencengnya di mana? Saya ajarkan berselawat, saya ajarkan bersahadat. Kalau saya kurang tahu soal itu. Mungkin pemikiran beliau agak melenceng. Enggak, saya harus berpikir dulu. Kalau sekedar teguran, misalnya ada ayat-ayat suci Al-Quran yang saya langgar atau saya salah gunakan, ditegur secara baik-baik, insya Allah saya akan introspeksi diri, saya akan perbaiki. Memang saya juga manusia biasa yang tak luput dari dosa, dari kesalahan. Barangkali ada ucapan-ucapan atau kata-kata saya, atau ada ayat-ayat suci Al-Quran dari yang keluar dari mulut saya yang salah. Saya juga hanya manusia biasa. Kalau diluruskan, saya akan bersyukur. Ada yang membimbing saya. Artinya ada yang membenarkan. Contohnya, misalnya saya membaca Al-Fatihah, ada salah satu kalimatnya yang salah. Diluruskan, ditegur. Saya akan berterima kasih, saya tidak akan marah. Nah, justru ini malahan beliau sudah berbuat di luar batas. Mengerahkan para dukun untuk menyerang saya. Kan aneh, menurut saya sangat aneh. Saya tidak akan emosi sama kalian berdua, sama ente-ente berdua. Saya tidak akan marah. Yang jelas, saya mau dengan secara jelas agar permasalahan ini diklarifikasi sesegera mungkin. Tapi saya tekankan kepada ente berdua, saya tanya sekali lagi, benar atau tidak dukun-dukun yang beberapa malam ini menyerang saya? Benar atau tidak diperintahkan oleh Kiai Sampean? Benar. Benar. Ya. Justru Kiai Sampean yang sesat kalau seperti itu. Ayo, coba pikirkan. Kalau sampean merasa putih, merasa suci, merasa lebih benar dari saya, monggo silahkan, nggak apa-apa. Karena saya juga belum tentu benar. Karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan milik diri saya. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah-salah dan dosa-dosa. Saya akui itu. Tapi kalau caranya seperti ini, saya yakin berarti Kiai Sampean yang sudah mulai sesat. Kenapa Sampean agak emosi saya bilang Kiai Sampean mulai sesat? Memang kenyataannya mulai sesat Kiai Sampean. Jangan menghina Kiai saya. Saya tidak menghina Kiai Sampean. Yang jelas, kalau benar-benar sama seperti saya Al-Hikmah, seharusnya beliau saling mendukung, saling berpegangan. Barangkali saya tumbang oleh para dukun, beliau harus membantu saya untuk menegakkan keadilan, memberantas kejoliman, untuk mengajak orang-orang kembali ke jalan yang benar. Nah, justru Kiai Sampean ini malah bersekutu dengan para dukun santet.
Berarti kiai sampean sesat. Ente jangan asal ngomong. Saya tidak asal bicara. Saya yakin Hmm. Kiai Safaat itu orang yang benar. Jadi sampean yakin bahwasannya guru sampean yang bernama Kiai Safaat itu orang yang benar. Ajaran beliau ajaran yang benar. Ajaran beliau ajaran yang benar. Mungkin beliau menegur ente dengan cara seperti itu. Maka dari itu saya ingin tahu kesalahan saya di mana. Yang jelas bukan hanya saya sendiri yang memberantas kejoliman. Teman-teman saya banyak juga. Artinya yang sealiran dengan saya, yang menganut atau yang menimba ilmu al-hikmah, yang mempelajari, yang memperdalam ilmu al-hikmah, bukan hanya saya sendiri. Ada Ustadz Nasihin, ada Kang Oji, ada Kang Ujang Bustomi, dan masih banyak yang lain-lainnya. Bukan hanya diri saya sendiri. Kenapa Kiai sampean tertuju hanya kepada diri saya sendiri? Kalau seperti ini caranya, saya yakin Kiai sampean yang sesat. Mohon maaf Pak Ustadz. Nah, gimana? Pesan kiai saya cuma ada 3. Saya tahu, udah sampean sampaikan tadi. Kalau Pak Ustadz tidak mengikuti itu semua, berarti apa? berarti kami terpaksa melawan Pak Ustadz. Oh, jadi kalau saya tidak mengikuti perintah Kiai sampean, pesan-pesan Kiai sampean, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, berarti sampean mau melawan saya? Ya. Allahu Akbar. Kita kan sama-sama beragama Islam. Saya tidak mau berseteru dengan sesama kita. Artinya, karena yang saya perangi itu memang bukan orang-orang sealiran, seagama. Yang saya perangi itu dukun-dukun santet, dukun-dukun cabul, pesugihan. Tapi Pak Ustadz sama kiai saya sudah beda jalur. Oh, saya dengan Kiai sampean sudah beda jalur. Ya. Kalau seperti itu, saya menolak pesan-pesan dari beliau. Sampaikan kepada beliau, saya tidak menerima pesan-pesan dari beliau. Saya akan menolaknya. Saya tidak akan mengikutinya. Bahkan, saya akan meneruskan dakwah saya. Berarti Pak Ustadz melawan kami. Kalau begitu caranya. Ya terserah sampean, terserah ente berdua anggapannya seperti apa. Yang jelas, saya tidak mau menghentikan dakwah saya. Saya akan tetap mengajak orang-orang yang sesat kembali ke jalan yang benar. Saya akan tetap memerangi kejoliman, kebatilan. Saya akan tetap menegakkan keadilan. Saya membantah pesan-pesan dari Kiai Safaat. Bagaimana? Berarti benar kata Kiai bahwa beliau ini orang yang sesat. Intinya beliau tidak mau mengikuti apa kata. Saya tidak mau. Terserah anggapan kalian berdua. Terserah anggapan guru sampean yang bernama Kiai Safaat itu. Yang jelas saya tidak akan menghentikan dakwah saya. Yang jelas saya akan tetap memerangi kejoliman. Saya akan merangkul dukun-dukun yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan yang benar. Itu pendirian dari saya. Sampai kapanpun, sampai ajal menjemput pun, saya akan tetap menegakkan keadilan. Saya akan tetap berdakwah. Berarti Pak Ustadz menantang kiai saya. Terserah anggapan sampean. Kalau sampean merasa tertantang oleh diri saya, ya hak sampean. Yang jelas, memang tugas saya seperti itu. Bagaimana? Apalagi pesan yang disampaikan oleh guru sampean? Sudah tidak ada, Pak Ustadz. Sudah tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian sampaikan pesan saya kepada guru sampean. Mau pulang secara baik-baik, monggo. Kalau saya bebas orangnya, saya berjiwa besar. Sampean mau pamit undur diri secara baik-baik, monggo silahkan. Sampean mau datang ke kediaman saya juga, monggo silahkan. Siapapun yang datang ke sini yang mau bersilaturahmi tidak akan saya tolak. Kami tidak akan pulang, Pak Ustadz. Terus sampean mau bagaimana kalau tidak mau pulang? Siapa yang menyampaikan pesan saya kepada guru sampean?
Pesan saya hanya satu. Saya tidak akan berhenti berdakwah. Itu aja. Itu aja. Berarti Pak Ustadz melawan kami. Ya terserah sampean. Kalau sampean merasa seperti itu, monggo. Yang jelas sudah saya katakan, mau pulang secara baik-baik, monggo silahkan. Saya antar sampean ke depan pintu. Tidak perlu Pak Ustadz. Kenapa? Hentikan dakwah kamu sekarang, kami baru pulang. Saya tidak mau. Kalau Pak Ustadz tidak mau, berarti Pak Ustadz melawan kami. Karena itu pesan Kiai saya untuk menghentikan dakwah. Jadi sampean mengancam saya. Artinya ente berdua mengancam saya. Saya tidak mengajak Pak Tidak Ustadz mengancam. untuk menghentikan. Sama aja itu ancaman. Kalau saya tidak mau berhenti berdakwah, sampean tidak mau pulang, sampean mau melawan saya. Sampean akan membunuh saya kalau begitu. Ya, betul. Mohon maaf ya. Karena kami akan mendirikan keadilan. Oh, sampean akan mendirikan keadilan. Jadi sampean tetap kekeh nggak mau pulang secara baik-baik. Tidak Pak Ustadz. Kalau gitu, dengarkan baik-baik. Saya tidak mau berhenti berdakwah. Baik, kalau begitu. Saya akan melawan Pak Ustadz. Terserah sampean. Kalau seperti itu artinya sampean mengancam saya. Saya juga akan melawan sampean kalau seperti itu. Baiklah. Saya juga tidak mau ditindas. Saya juga akan menegakkan keadilan. Ini akan saya klarifikasi. Akan saya datangi kiai sampean yang bernama Kiai Safaat itu. Jangan sembunyi. Kamu tidak mungkin mampu. Karena banyak dukun yang dibayar. Oh, karena banyak dukun yang dibayar. Ya. Karena beliau merasa sakti, sudah memiliki ilmu al-hikmah. Betul. Terserah sampean maunya seperti apa. Saya ladenin sampean. Baik, kalau itu mau Pak Ustadz. Walaupun kita seagama, tapi sampean ingin menghentikan dakwah saya tidak terima. Ya saya ladenin. Maunya seperti apa. Ini sahabat-sahabatku, ini agak kacau nih pemikiran saya. Karena beliau ini seorang santri dari guru besar Kiai Safaat. Kita paksa dia. Terus beliau juga menguasai ilmu al-hikmah. Itu yang membuat saya bingung. Bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana apanya? Apanya yang bagaimana? Masih pendirian Pak Ustadz. Saya tidak mau. Baik. Saya tidak mau. Saya tidak mau menghentikan dakwah saya. Akan saya teruskan dakwah saya sampai titik darah penghabisan. Sampai Allah menjemput saya. Jangan salahkan kami kalau kami berbuat kasar. Terserah sampean. Ini di kediaman saya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim ya minal husna. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Ya illallah, ya illallah, ya illallah, ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما الله أكبر Saya heran dengan ilmu yang sampean miliki. Itu sama dengan ilmu-ilmu al-hikmah. Artinya sama, kita juga beraliran beragama Islam. Kenapa sampean salah gunakan? Saya ingin sekali memerangi kiai sampean itu yang mengajak sampean berdua ke jalan yang sesat. Kita juga beraliran beragama Islam. Kenapa sampean salah gunakan? Saya ingin sekali memerangi kiai sampean itu yang mengajak sampean berdua ke jalan yang sesat.